Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama aku Septia Hardila. Pada video kali ini aku akan membahas materi mengenai sistem komputer. Nah, sebelumnya mari kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Septia Hardila, NIM 20076021, jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Padang. Oke, pada pertemuan kali ini aku bakalan membahas materi mengenai sistem komputer. Materi mengenai sistem komputer ya. Nah, lingkup bahasan kita yang pertama itu hierarki memori. Ada hierarki memori ya. Yang kedua, memory cache. Submaterinya prinsip cache. Yang kedua, prinsip materinya desain cache. Materi yang ketiga yaitu teknik komunikasi I/O. Submaterinya interrupt driven I/O. Yang kedua, akses memori langsung atau direct memory access. Oke, yang pertama itu hierarki memori. Nah, dilema yang dihadapi para perancang sudah cukup jelas. Para perancang ingin menggunakan teknologi memori yang mampu menciptakan memori berkapasitas besar, baik dikarenakan kapasitas yang diperlukan maupun karena harga per bitnya yang cukup murah. Namun, untuk memenuhi kinerja, perancang perlu menggunakan memori yang kapasitasnya relatif sedikit, dengan waktu akses yang cepat. Nah, jalan keluar dari dilema ini adalah mengandalkan sebuah komponen memori atau teknologi saja. Namun, dengan menggunakan hierarki memori, suatu hierarki yang umum ditunjukkan pada gambar di samping, pada gambar piramida seperti ini. Dengan semakin bawahnya hierarki ini, akan terjadi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu semakin murah harga per bit, yang kedua semakin besar kapasitas, yang ketiga semakin besar waktu akses, dan yang keempat semakin menurun frekuensi akses memori oleh prosesor. Nah, hierarki memori atau memori hierarki ini dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Namun secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Nah, hierarki memori ini disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah, agar dari atas ini semakin ke bawah, memori dapat mengalami yang pertama itu peningkatan waktu akses atau access time. Jadi, memori semakin ke bawah semakin lambat. Semakin ke bawah semakin lambat. Dan semakin ke atas semakin cepat. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas. Semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Yang ketiga yaitu peningkatan jarak dengan prosesor. Jadi semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Dan yang keempat, penurunan harga memori tiap bitnya. Jadi semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Nah, memori ini memori yang lebih kecil, lebih mahal dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Jadi memori yang lebih kecil, lebih mahal, lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Jadi kalau diurutkan dari piramida ini, diurutkan dari yang tercepat, maka urutannya yang pertama itu ada register prosesor, yang kedua cache mikroprosesor, yang ketiga ada memori utama, yang keempat ada cache cakram magnetis, yang kelima ada cakram magnetis, yang keenam ada tap magnetis, dan yang ketujuh ada cakram optik. Nah, bagian dari sistem operasi yang mengatur hierarki memori disebut dengan memory manager. Nah, di era multiprogramming ini, memory manager digunakan untuk mencegah satu proses dari penulisan dan pembacaan oleh proses lain yang dialokasikan di primary memory. Mengatur swapping antara memori utama
dan disk ketika memori utama terlalu kecil untuk memegang semua proses. Tujuan dari memori ini adalah untuk yang pertama meningkatkan utilitas CPU, yang kedua data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU, yang ketiga efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas, dan yang keempat transfer dari atau ke memori utama ke atau dari CPU sehingga dapat lebih efisien. Nah, ini ada cache dan memori utama. Seperti ini gambarannya. Jadi cache dan memori utama ini berisi sebagian dari memori utama. Namun prosesor pertama-tama memeriksa cache. Jika tidak ditemukan dalam cache, ini prosesor atau CPU pertama-tama dia memeriksa cache. Berarti ke sini dulu. Jika tidak ditemukan dalam cache, blok memori yang berisi informasi yang diperlukan dipindahkan ke dalam cache. Berarti dia balik ke sini lagi. Jika ditemukan, maka akan diteruskan ke main memory. Main memory ini kalau nggak salah saya itu seperti RAM. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada memory cache. Nah, kecepatan eksekusi instruksi sebuah prosesor jelas dibatasi oleh waktu siklus memori. Keterbatasan ini pada kenyataannya telah menjadi masalah penting karena ada ketidakcocokan antara kecepatan prosesor dengan kecepatan memori utama yang telah berlangsung berkepanjangan selama ini. Lalu apa yang kita hadapi adalah terjadinya trade-off antara kecepatan, harga, dan ukuran. Idealnya, memori harus dibuat dengan teknologi yang sama dengan yang dipakai untuk membuat register pada prosesor yang akan menghasilkan waktu siklus prosesor. Namun, penggunaan teknologi semacam ini merupakan strategi yang terlalu mahal biayanya. Jadi solusinya adalah dengan memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utama yang dikenal sebagai cache. Nah, jadi cache memory ini adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Nah, jadi misalkan kita terminologikan dalam hardware, memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Nah, jadi memori yang berkecepatan tinggi ini menjembatani aliran datanya antara si prosesor dengan memori utama, karena biasanya memori utama memiliki kecepatan yang lebih rendah. Nah, kalau misalkan diterminologikan dalam software itu seperti tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses. Biasanya diterapkan dalam network. Nah, fungsinya sebagai apa? Yang pertama, sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Yang kedua, mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Buffer di sini itu maksudnya area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang berpindah antara dua device atau antara device dengan aplikasi gitu. Cara kerjanya bagaimana? Nah, cara kerjanya itu yang pertama, jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama dia akan mencarinya terlebih dahulu ke cache gitu. Nah, yang kedua, jika data ditemukan, maka prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Nah, yang ketiga, tetapi jika data yang dicari tidak ditemukan, maka prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Yang keempat, pada umumnya cache ini dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Nah, jadi dengan cara ini maka memory bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Nah, selain itu juga kapasitas memori cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja memori secara keseluruhan.
Nah, selanjutnya yaitu, nah ini ada struktur cache. Nah, jadi cache memori ini ditunjukkan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat, dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang bersifat besar, harga yang murah. Nah, jadi ini konsep struktur cache atau memori utama. Nah, di gambar ini tuh menjelaskan struktur sebuah sistem cache atau main memory. Jadi, memori utama berisi sampai 2 pangkat n words yang dapat dialamati. Dengan masing-masing word memiliki sebuah alamat n bit yang unik. Nah, jadi untuk keperluan pemetaan, memori ini dianggap terdiri dari sejumlah blok yang panjangnya tetap, yang setiap blok masing-masing terdiri dari keyword. Itu. Selanjutnya itu ada prinsip cache. Jadi pada prinsip cache ini, memori cache-nya bertujuan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati memori paling cepat yang bisa diperoleh. Pada saat yang sama, memberikan kapasitas memori yang lebih besar dengan harga murah dari jenis memori semikonduktor, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi di sini nih ada masalah-masalah yang dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu ada masalah ukuran cache, yang kedua ukuran blok, yang ketiga fungsi pemetaan, yang keempat algoritma penggantian, dan yang kelima white police. Nah, yang pertama ini itu ada ukuran cache. Ya, ukuran cache ini, cache yang berukuran kecil akan berpengaruh terhadap kinerja. Nah, yang kedua itu masalah ukuran blok. Jadi, unit data yang dipertukarkan antara cache dengan memori utama. Yang ketiga yaitu masalah fungsi pemetaan. Fungsi pemetaan ini akan menentukan lokasi cache mana yang akan diisi oleh blok yang tadi. Jadi, terdapat 2 kendala yang mempengaruhi fungsi pemetaan. Yang pertama itu kendala pada saat blok dibaca, blok lainnya harus diganti. Yang kedua itu permasalahan semakin fleksibel sebuah fungsi pemetaan, maka semakin kompleks rangkaian yang diperlukan untuk mencari cache untuk memastikan blok yang dimaksud berada di dalam cache. Nah, yang keempat itu adalah masalah algoritma pergantian ya. Algoritma pergantian atau replacement algorithm memilih blok yang akan diganti. Jadi, ketika kita menginginkan penggantian blok yang lebih kecil, kemungkinannya untuk lingkungan kembali pada waktu dekat. Walaupun tidak mungkin mengidentifikasi blok seperti itu, strateginya itu dengan mengganti blok yang paling lama berada di dalam cache dengan atau tanpa ada referensi ke blok itu. Yang terakhir itu ada write police. Nah, apabila daftar dari blok dalam cache diubah, perlu untuk menulisnya ke memori utama sebelum menggantikannya. Jadi write police ini bekerja apabila operasi memory write mengambil tempat. Seperti itu. Nah, materi kita yang terakhir yaitu mengenai teknik komunikasi I/O. Nah, teknik komunikasi I/O terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu programmed I/O, yang kedua ada interrupt driven I/O, yang ketiga ada direct memory access atau DMA. Nah, 3 teknik untuk input dari sebuah blok data. Nah, ini dia struktur dari programmed I/O, interrupt driven I/O, direct memory access atau DMA. Nah, saya akan menjelaskan dari programmed I/O terlebih dahulu. Nah, jadi
pada saat prosesor mengeksekusi sebuah program dan menjumpai instruksi yang berkaitan dengan modul I/O, prosesor akan mengeksekusi instruksi yang berkaitan ke modul I/O yang bersangkutan. Nah, jadi pada program I/O ini, modul I/O yang bersangkutan akan melakukan aksi yang diminta dan menyetel bit yang sesuai di dalam register status I/O. Jadi secara khusus modul I/O tidak menginstruksi prosesor. Nah, set apa saja yang digunakan untuk menginstruksi I/O? Yang pertama itu ada perintah kontrol, yang kedua perintah test, read, write. Nah, yang perintah kontrol ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Nah, kedua itu perintah test, yaitu perintah yang digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. Yang ketiga ada perintah read, yaitu perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Nah, jadi proses selanjutnya paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Nah, yang terakhir itu ada perintah write. Nah, perintah ini kebalikannya dari perintah read tadi. Nah, jadi CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu interrupt driven I/O. Nah, cara kerja teknik instruksi ini di sisi modul I/O itu adalah prosesor menerbitkan perintah I/O ke modul dan melanjutkan pekerjaan lainnya. Nah, setelah itu modul I/O-nya akan menginstruksi prosesor untuk meminta layanan saat modul itu telah siap saling bertukar data dengan prosesor. Nah, interrupt driven I/O ini lebih efisien jika dibandingkan dengan programmed I/O, karena CPU-nya melakukan multitasking. Nah, dalam beberapa perintah sekaligus, jadi tidak membuang waktu seperti itu. Nah, tetapi interrupt driven I/O ini masih menghabiskan waktu prosesor. Jadi si interrupt driven I/O ini memakan waktu prosesor karena setiap word data yang berangkat dari memori ke modul I/O atau sebaliknya harus melalui prosesor terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada direct memory access atau DMA. Ini ya. Cara kerjanya itu adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. Jadi CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Jadi CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan instruksi-instruksi lainnya dari si DMA ini. Nah, keunggulan DMA ini apa? Itu menghemat waktu pemrosesan dan peningkatan kinerja I/O. Nah, saat akan membaca atau menulis suatu blok data, prosesor mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan cara mengirimkan informasi seperti berikut. Yang pertama yaitu apakah read atau write yang diminta. Yang kedua, alamat perangkat I/O yang terlibat. Yang ketiga, lokasi awal dalam memori yang akan dibaca atau ditulis. Dan yang keempat itu jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Nah, itu dia. Oke, berarti habis materi kita. Baiklah, itu tadi materi mengenai sistem komputer. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.